Ini perlu difahami dulu bersama ya oleh kita semuanya bahwa fikih muamalah atau ketentuan-ketentuan dalam muamalah, ya, khususnya muamalah keuangan, ini tetap berlaku meskipun para pelakunya adalah hanya antara suami dan istri sendiri. Ya, bahkan para ulama jelaskan riba itu pun bisa terjadi meskipun akad, ya, atau orang-orang yang berakad itu hanya suami dan istri, ya. Sehingga kita jangan sampai meremehkan masalah akad meskipun teman akad kita adalah keluarga sendiri. Termasuk di sini masalah hutang piutang. Suami berhutang kepada istri, jangan meremehkan untuk segera mengembalikan uang yang dipinjam dari istrinya. Demikian juga istri seandainya terjadi hal yang sebaliknya. Mungkin istri suatu ketika pinjam uang suami, ya, juga berusaha untuk mengembalikannya. Ya, jangan hanya karena ikatan suami dan istri seolah-olah nagih utang itu jadi agak tabu gitu ya. Ya, masa sama istri sendiri, masa sama suami sendiri harus nagih utang. Ya, semuanya ada ketentuannya. Nah, di sini ada seorang suami berhutang kepada istri, ya, tapi enggan untuk mengembalikan uang tersebut. Ya, bagaimana sikap istri? Ya, istri bisa memilih antara dua pilihan, ya. Memilih antara dua pilihan. Pilihan pertama adalah pilihan yang mulia, ya, pilihan yang mulia, yang insya Allah pun dijanjikan bagi orang yang mulia keutamaan-keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pilihan yang mulia ini? Ya, kalau mau yang mulia diikhlaskan. Ya, itu pilihan yang mulia. Ya, merelakan sudah mungkin uangnya nggak kembali. Ya, tadi kan alasan suami sudah banyak berjasa kepada istrinya gitu ya. Ya, tentunya sebetulnya bukan suatu sikap yang baik dari suami kalau selalu mengungkit-ungkit kebaikannya yang sudah diberikan kepada istrinya. Ya, bukan sikap yang bijak memang. Tapi kalau kemudian istri menerima, mengingat mungkin banyak kebaikan suami yang sudah diterima, ya seperti itu, maka kemudian merelakan, mengikhlaskan, ya, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya banyak janji yang diberikan kepada orang-orang yang mengikhlaskan atau merelakan hutangnya tidak kembali. Ya, diantaranya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga diantaranya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia termasuk orang yang nantinya mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, ya. Dan insya Allah pun akan banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal karena memudahkan orang lain. Bahkan dalam hal ini yang dimudahkan adalah suaminya sendiri, ya. Orang yang termasuk paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seorang istri. Itu pilihan pertama, ya. Kalau mau bersabar, ya, maka mengikhlaskan. Atau pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini pilihan yang adil, ya. Meskipun tidak semulia yang pertama. Adil bagaimana? Tetap menagih, tapi dengan catatan. Ketika memang suami nampak belum mampu untuk mengembalikan, maka hendaklah tetap memberi tempo atau memberi tenggang waktu, ya, sampai sekiranya suami itu mampu, ya. Dan perlu diperhatikan juga ketika menagih, ya, meminta haknya, perlu untuk memilih kalimat-kalimat yang santun, ya. Mungkin bisa mengatakan, ya tergantung panggilan masing-masing, ya. Kadang istri manggil suaminya kan beda-beda, ya. Ada yang manggil Mas, ada yang manggil Pak, ada yang manggil Bi, ya.
silahkan mungkin dengan panggilan yang biasa sudah digunakan kesehariannya, ya. Mungkin menyampaikan, Mas, saya kayaknya lagi ada kebutuhan ini dan itu gitu. Mungkin kalau sekiranya sudah ada rezeki, ya uang yang dulu dipinjam bisa dikembalikan terlebih dahulu, atau kalimat yang lebih halus dari itu. Ya insya Allah para istri mampu untuk bisa memilih kalimat yang terbaik. Ya jangan dilandasi dengan emosi gitu ya. Jangan emosi, ini udah utang lama banget gitu kan, nggak balik-balik ya. Insya Allah pun dengan melapangkan dada, memberikan tenggang waktu yang lebih lama, di situ pun kita mendapatkan banyak pahala ya, karena dalam setiap harinya kita mendapatkan pahala seolah-olah kita bersedekah dengan uang senilai uang yang kita pinjamkan ya. Jadi bagi istri ini mungkin perlu juga untuk mengetahui fadilah-fadilah, keutamaan bagi orang yang mengikhlaskan hutang atau orang yang menambah tenggang waktu untuk pengembalian hutang ya. Dan ditambah juga memberi pengetahuan kepada suami tentang pentingnya mengembalikan hutang, bahayanya orang berhutang tapi tidak mau mengembalikan ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu nantinya bergantung kepada hutangnya ya, bergantung kepada hutangnya. Mungkin ini ya, mudah-mudahan bisa membantu. Allahu a'lam bishawab.